Kita usul uang semuanya ini pipa dan gitu ya begini. Begini kira-kira rumah kita sih. Itu bisa kopi gimana jadi? Itu mau pakai gede? Enggak. Ini foto dan dengan foto kopi habisin waktu lagi. Gimana foto itu sebenarnya? Fotonya aja. Menurut aja. Ini udah berapa hari lagi? Udah gitu berapa hari lagi? Daripada nggak ngapa-ngapain. Nggak ada gue kan beda keluar. Ya. Kita mau buku yang mereka bawa 2 hari ya. Dua hari. Ya kan. Kata lu kan besok habis nggak? Ya udah. Habis kan. Nah, sambil nungguin ya Kak, Jam sama Rio yang di rumah, sambil nungguin teman-teman kita pretest dulu ya, kerjakan sekarang paket 3 yang belum ini kan digabung soalnya. Kita bahas paket 3 dan paket 4 nanti. Untuk pretestnya kerjain nomor 1 sampai nomor 5, paket intensif 3. Ya Jang ya, sama Rio. Nanti hasilnya kalian kirim ke line kakak. Oke? Oke. Nah. Ini ayo. Kerjain dulu. Duduk jauh. Kita mulai dulu. Habis nih. Pakai 3 intensif. 3. Nomor 1 sampai 5 dulu. Terus 5, ya. Sampai 10 sampai 5 aja nah. Biar asik. Ya, 5 menit kakak tungguin. Baru kita bahas. Ini nggak nunggu yang sholat dulu Kak? Nah, udah kerjain dulu aja. Nanti yang sholat enggak akan suruh kerjain. Sama. Ayo, kapan yuk? Ada ragu ini. Apa kita di teori yang Sejarah. ya Ini sejarah. ya. Jadi gue terakhir MP tanggal 15 kan? Betul kan? Enak dulu. 15 malam. Sampai pagi. 15 yang mereka. Dia juga lumayan dekat dengan Iya. Lu pakai moni lagi di sini. Ya. Wah, iya. Berarti ini nggak terlalu sedikit. Nggak pernah jadi. Langsung kalau istirahat dulu.
Tiga apa? Ada dua hari. Ini gue lebih sehat dulu. Kagak belajar lagi. Masalah. Ayo, langsung kerjain paket 3 nomor 1 sampai nomor 5 buat pretest. Paket 3 intensif nomor 1 sampai nomor 5 untuk pretest. Baru nanti kita bahas. Paket 3 nomor 1 sampai nomor 5. 5 soal lagi. KY. Itu sempat ini. Bukan KY. Ini pertama mau cara Mau juga itu semua. Kenapa gue ada pertama lagi ya? Sistemnya gimana sih? Yang terakhir gue yang pertama. Itu namanya rezeki nggak kemana. Emang. Kebetulan mau ada terakhir dibuka gelombang yang awal dibuka lagi. Lagi ini udah beda beda. Wah ini masih belum dua sih kan? Gue nyatakan itu. Ya, kan di 12 Pak, ini gimana dalam bang? jam sama tuh sih, paling banget ya. Presiden. Oke, 4. Iya, lu udah ngambil gue. Masa sosial doang? Sosial sama TPS doang? Oh. Dia nggak ada sosial. Ada di rumah satu-satu. Oh, kita kan semua ya. Udah, Tapi nggak pilih sih saya sih. nggak apa-apa. Enggak. Ya, itu bener. Ya makanya kita kerjain ayo. 2 menit lagi. Kalau Tar dulu, karena bareng. Yang di rumah udah? Ajang sama Rio? Oh, nih Ajang udah. Rio. Ayo. Dikirim Kirim ya. Kak. Oke. Oh, dikirim. Oke. Oh, dikirim. Sip, mantap. Tuhan sih, kerjanya bisa biasa banyak. Ini nanti di Google ya, Kak. Kayak butuh. Ada ya? Iya. Udah Kak? Oke, Rio sudah masuk. Mantap. Gila udah? Sipa. Ya, pasti. Aduh, astaga itu yang bukan. Ini yang bukan.
Anak. Jamila ya. Ini. Set. Nah, selesai. Bener deh. Gila. Yang mana dia? Bener dia? Empat. Tujuhnya apa? Kita lihat kalau yang Lalu kan dia kan? Lalu yang ini itu namanya itu pahamnya doktrinnya kan? Iya. Gizi kalau kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. sebagai sama kakak kita bahas ada 3 yang tadi kalian udah kerjakan 5 soal pretest nomor 1 pada jawab apa? Nih, siapa nih? Ada yang jawab D, ada yang jawab enggak, ada yang jawab C. Oh, C. Ada yang D, ada yang nah, ya adalah salah satu gerakan siapa? Nah, kalau kebalikannya dia itu ada banyak tokoh. Halaman kalian di Pak, diri gampang. Nanti prioritasnya ganti. Yang saya ngatur lah, bisa diatur ya. Mahatma Gandhi, yang Mahatma Gandhi itu ajarannya adalah ada swadesi, ya, ada satyagraha. Nah, luar biasa. Satyagraha ada HAM, ada ahimsa. Itu ahimsa, hartal. Ahimsa itu nggak pakai kekerasan. Memakai produk sendiri. Nah, orang di sini yang ditanyakan adalah ajaran nasionalisme yang dia ramah cinta ya. Nah, itu adalah dipimpin sama Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Salah satu tokoh nasionalis India. Itu Mahatma Gandhi. Nah, ajarannya namanya ramah cinta yang ingin melakukan pembaharuan terhadap agama. Ya, berarti jawabannya apa? Hah? Apa? D. Malah benar sih, Pak. Nomor 2, ayat itu ada gambar. Nah, ini adalah soal yang di tahun lalu di tahun 2019. Ada gambar candi, ada gambar patung, ada gambar arca yang kemudian ditentukan ini arca dari itu adalah sebuah candi yang namanya adalah sama seperti nama kerajaannya, namanya Candi Singasari. Di mana pada masa Ken Arok dibangun oleh Ken Arok. Tak sarankan kalian banyak lihat bentuk-bentuk candi dan asalnya supaya kita nanti ada soal candi kalian bisa tahu. Paling enggak kalian cari candi di Mataram, candi di Majapahit, Singasari, Sriwijaya. Mataram, Majapahit, Singasari, Sriwijaya, Kediri lah, aman satu lagi. Oke, tadi nomor 2 jawabannya apa? Candi Singasari ya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 apa? Yang ditanya, candi merupakan hasil operasi penumpasan DITI Jawa Tengah. DITI ada berapa? Ada 5 coy. DITI ada operasi penumpasannya ya. Operasi penumpasan DITI itu ada 5. Sesuai dengan yang namanya
gerakannya. Ada DT apa aja sih? Yang pertama ada Jabar. Pertama kali ya Jateng. Dua, ketiga ada Kalsel, ada Sulsel, ada yang namanya Aceh. Siapa tahu ditanya tokohnya. Kalau Jabar, Karto Suwiryo. Kalau Jateng, Amir Patra. Kalau Kalsel, Ibnu Hajar. Sulsel, Kahar Muzakar. Nah, Muzakar. Yang terakhir ada Daud. Setiap yang namanya DT ini dikupas dengan operasi militer kecuali satu dua. Yang lain pakai operasi militer. Namanya apa? Sering ditanyakan. Kalau yang dari DT Jabar ada operasi pagar betis sama barangkali dan barangkali. Nah, kalau Jateng pasukannya namanya operasi militer Banteng Riders. Nah, dan ada operasi Merdeka. Kalsel Ibnu Hajar itu operasi militer divisi Siliwangi. Sama di Sulsel juga sama. Operasi divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Alexander Kawilan. Tokoh penembaknya. Sedangkan yang terakhir Aceh itu ditumpas bukan pakai operasi militer, tetapi memakai musyawarah kerukunan. Paham ya? Jawabannya apa? Banteng Riders ya? Jawabannya di mana? Di desa lain belum? Pasopati sama Benteng Negara nggak ada. Pasopati itu pasukannya di G13 PKI, tapi bukan operasi penumpasan, nama pasukan yang bertugas untuk membunuh dan menculik jenderal di TNI AD ketika pasukan. Gitu ya. Lanjut ke nomor 4. Yang ditanya apa? Tentang yang namanya Petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo. Ada yang tahu? Dulu kita punya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bernama Volksraad pas zaman Belanda, Dewan Rakyat. Di dalam Volksraad ada banyak partai politik, ada PRI, Perhimpunan Indonesia, Demokrasi Parti, dan lain sebagainya. Di situ seorang gubernur jenderal bilang, janji ke Indonesia nggak akan kita merdekakan, tapi akan kita berikan status otonom untuk mengatur wilayahnya sendiri. Paham nggak? Tapi diingkari sama Van Mustirus. Karena Van Mustirusnya diomelin sama Ratu Belanda ketika meneruskan tidak atas persetujuan oleh Ratu Belanda. Makanya ditolak. Nah, Petisi Sutarjo ini adalah untuk menuntut janji November itu. Janji November kedua yang ditemukan oleh Van Mustirus. Itu apa? Tuntutan yang namanya tadi untuk meminta status otonom. Status otonom ya kepada Belanda melalui tokoh. Yang ditanya siapa yang tanda tangan ya nggak? Tokoh. Ini sering biasanya ditanya tentang apa itu. Kita dapat tujuannya ya kalau sendiri tidak tahu karena yang ikut tanda tangan dalam petisi Sutarjo. The one and only pastinya Sutarjo, ya enggak? Namanya juga petisi Sutarjo. Terus ada yang namanya Datuk Tumenggung. Ada juga orang Cina, Kokwationg. Terus ada yang apa? Ya IJK Simo itu sama Gubernur Sumatera Utara Dr. Sang. Nah yang enggak Husni Tamrin. Husni Tamrin itu bukan petisi Sutarjo tapi di apa? Di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia. Karena petisi Sutarjo ini ditolak oleh Belanda tuntutannya, Muhammad Husni Tamrin menggagas terbitnya GAPI.
Gabungan Aksi Politik Indonesia yang menuntut Indonesia berparlemen. Jadi, menurut Gusti Tamrin, kenapa petisi tadi ditolak? Karena kelompok serap ini hanya abal-abal doang, nggak punya suara di parlemen juga. Ya, Muhammad Gusti Tamrin meminta Tokrat dibuat jadi parlemen dengan tuntutannya namanya Indonesia berparlemen. Pernah ditanyakan semboyannya Gapi ini. Namun pada akhirnya tuntutan Gapi juga ditolak. Ya, berarti nomor 4 jawabannya apa? Bukan yang lain kan? Karena yang itu masih Gapi. Lanjut ke nomor 5 yang ditanya apa? AY Indonesia. Pada masa siapa AY? Lembaga di Indonesia itu ada 3. Namanya Trias Politika. Dalam buku seorang tokoh dari Prancis bernama Montesquieu. Ya. Wait. Apa aja Trias Politika? 1. X, T, 2, legis, pasif, ya, judi. Bedanya apa nih? Eksekutif adalah lembaga yang berfungsi menjalankan undang, dan kalau legislatif membentuk undang, sama yudikatif itu menegakkan undang. Contohnya kalau eksekutif apa? Presiden, wakil presiden dan para menteri-menterinya. Kalau legislatif, parlemen itu apa? DPR, MPR, DPD, dan lain sebagainya. Nah, kalau lagi yudikatif, KY, MA, MK, KY. Nah, awal Indonesia ada, cuma baru ada Mahkamah Agung, lembaga kehakimannya. Sedangkan MK sama KY baru muncul di zaman pemerintahan Megawati Soekarno. Nah, Megawati, MK sama KY. Sedangkan KPK itu masih Megawati. Kalau SBY lebih ke pelaksanaan pilkada secara langsung. Berarti apa jawabannya? Megawati deh. Yang diusung oleh apa? Ali 2 itu kan punya beberapa partai pengusung. Ali 2 ya? Ali 2. Nah, betul sekali. Yaitu PNI sama Masyumi. Tapi nanti Masyumi menarik dukungannya pada Ali. Karena Ali lebih memberikan keleluasan kepada partai Islam lain namanya Nahdlatul Ulama. Akhirnya kemudian Masyumi menarik dukungannya membuat kabinet Ali itu mengalami kejatuhan. Ini pada akhirnya nanti ya pada akhirnya menarik dukungan yang membuat Ali jatuh dari jabatannya, yang kemudian mengangkat siapa setelah Ali 2? Kabinet terakhir kan? Kabinet 2. 6. Berarti jawabannya apa? Lanjut ke 7. Apa yang ditanya? Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik, dilaksanakan namanya kebijakan fusi parpol. Pas zaman Orde Baru itu cuma ada 3 partai politik. 2 hasil penyederhanaan, 1 partai politik adalah dibuat sama pemerintah. Nah, di sini karena mau jadi tentang fusi. Fusi itu adalah apa? Penggabungan atau penyederhanaan. Penggabungan apa? Parpol. Partai politik di zaman Orde
warna hijau gambarnya apa? Juga terlibat dengan yang namanya pemberontakan PLRI dan PLN. Paham ya? Ada dua partai politik yang dibubarkan masuki sama PSI, Partai Sosialis Indonesia. Makanya nggak masuk ke sini, nggak ada udah. Paham ya? Yang kedua ada partai nasionalis, yaitu PDI, warnanya merah gambarnya bangsa. Ada Partai Nasional Indonesia, Partai Tunggal, Partai PKI, Partai Parkindo. Pemerintah bikin partai baru warnanya pink. Bentar, golongan karya terdiri dari dua jenis golongan apa? Golongan militer atau ABRI dan ada PNS atau golongan fungsional. Paham? Hanya tidak heran Golkar selalu menang setiap pemilu gitu, karena otomatis sudah ada pemilih yang ABRI. Berarti nomor 3 jawabannya apa? Ada 3. Lanjut ke nomor 8. Yang ditanya apa? Trikora. Trikomando. Isinya apa? Ada trikora, ada trikora. Bedanya apa? Iya. Kalau trikora kira-kira terjadi di mana? Malaysia? Itu hubungan trikora bentuk sekali. Trikora itu hubungannya dengan masalah Papua ataupun yang baru. Ketika Indonesia merdeka, Irian Barat itu masih sengketa, masih dikuasai sama Belanda. Gara-gara perjanjian KMB itu kita diwajibkan 1 tahun kemudian menunggu. Setelah ditunggu 1 tahun tidak dikembalikan ke Indonesia, malah dia menambah pasukannya. Hanya kita minta bantuan PBB, Amerika Serikat karena nggak digubris, akhirnya Soekarno mengalihkan dukungannya ke Blok Timur. Uni Soviet, Cina menyambut baik, oke gue bantu buat bisa dapetin Irian Barat lagi. Makanya Soekarno berani perang lawan Belanda dengan operasinya. Isinya apa? Tuh, gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Boneka Papua. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Papua atau di Irian Barat. Putih di Irian. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Nah, mobilisasi umum. Pada awalnya Belanda walaupun sudah ada trikora, kita blokade ekonomi mereka, kita batalkan pokoknya Irian Barat milik kita. Setelah melakukan operasi trikora, Indonesia dibantu sama Cina, dikasih senjata, dikasih strategi militer untuk membebaskan Irian Barat. Dari trikora ini kemudian terbentuk tahapan pembebasan Irian Barat. Tahapannya ada 3. Kita lalu ditanya, siapa tokoh yang gugur dalam tahapan kedua di fase pembebasan Irian Barat dalam pertempuran Laut Aru namanya. Nah, untuk menjelaskan itu harus tahu ini. Ini tahapannya ada 3, infiltrasi, eksploitasi, satu lagi konsolidasi. Nah, sebenarnya infiltrasi itu adalah tahapan untuk membuat daerah bebas secara de facto masuk ke wilayah Irian Barat untuk membuat daerah bebas secara de facto di Irian. Setelah masuk bikin daerah bebas, kemudian nyerang. Di sini terjadi pertempuran Laut Aru ketika Komodor Yosudarso, ada yang dapat juga nama kapalnya apa, kapal yang tenggelam di sana yaitu kapal yang kemudian
Dari itu walaupun ada kapal yang tenggelam, tapi kita memenangkan peperangan, gitu ya. Itu pertahanan musuh, penyerangan ke induk pertahanan musuh. Dan akhirnya Belanda bertekuk lutut di hadapan Indonesia. Dan Indonesia kemudian apa? Menegakkan kedaulatan secara mutlak di Irian Barat. Mutlak di Irian. Nah, setelah itu Belanda mau nggak mau, ya berunding dengan Indonesia. Yang kemudian setelah diajak berunding, Belanda menyetujui Irian Barat masuk ke wilayah Indonesia dengan perjanjian Newgate diprakarsai oleh seorang kaum bernama Elsworth Bunker dari AS. Yang kemudian Belanda ngasih syarat, oke, Irian Barat masuk ke Indonesia boleh, tapi Indonesia harus melaksanakan referendum, jajak pendapat. Tanya orang Papua, orang Irian itu mau masuk ke Indonesia mau merdeka. Ternyata 85% lebih kepala suku yang diundang ke Jakarta dan di seluruh Pulau memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Hanya Irian Barat gabung ini. Ya. Beda cerita pas zaman Habibie. Kalau zaman Habibie kita melaksanakan referendum juga di Timur Timur, ternyata 78,5% orang hanya mereka lepas. Kalau misal referendumnya ini pas perjanjian itu gagal, mungkin Papua juga lepas. Tadi nomor 8 jawabannya mana? Yang B. Yang B. Irian Barat ya? Ya kan. Lanjut ke nomor 9. Yang ditanya apa? Super Semar. Oke, taruh pengukuran Super Semar ya? Iya. Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Biasanya ini sering juga ditanyakan oleh KPMS yang sering keluar di dalam komputer. KPMS Orba. Kenapa penting akan berubah sistem ketatanegaraan? Di antaranya KPMS nomor 9. Ada juga yang ditanya KPMS nomor 13. Ada yang ditanya juga KPMS nomor 25. Ada yang ditanya juga KPMS nomor 3. Tapi tahunnya 1967. Beda-beda. Ini gimana? Ada yang berada KPMS. KPMS nomor 9 berisi tentang apa? Tentang pengukuhan. Jadi orang pada waktu itu meragukan apa benar makanya kemudian majelis permusyawaratan antara misalnya Super Semar. Dan arti dari Super Semar itu adalah penyerahan dari Amin. Yang kedua, nomor 13 isinya adalah pembentukan kabinet. Namanya Kabinet Ampera. Ini adalah kabinet pertama di zaman Orde Baru. Jangan KPMS nomor 25, ya betul. Adalah pelarangan yang namanya G30 SPKI, ormas-ormasnya dan paham. Sedangkan KPMS nomor 33 tahun 1967 kan pernah kakak jelasin ya di tahun 1966 sampai 1967 itu terjadi yang namanya apa? Dualisme kepemimpinan. Apa tuh? Dualisme kepemimpinan itu adalah ketika Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tapi Soeharto sudah menguasai Indonesia dari Respan. Kapan itu berakhir? Tahun 67. Kalau ditandatangani tahun 1967 untuk mempertahankan jabatannya itu judulnya itu adalah Nawaksara. Ada yang dapat isinya. Isi Nawaksara itu apa? Yaitu pembelaan Soekarno terkait G30. Jadi Soekarno itu dianggap ikut G30S. Nah dia membela diri. Nah ternyata pidatonya itu ditolak sama MPS. Setelah ditolak Soekarno-nya diturunkan, Soeharto-nya dinaikkan jadi pejabat presiden RI. Kalau salah dualisme kepemimpinan di Indonesia. Paham ya? Tadi isi nomor 33 itu adalah pengangkatan Soeharto menjadi pejabat presiden.
Ini judul videonya apa ya? Sini. Berarti nomor 9 jawabannya apa? 10. Foto dulu guys. Sebentar nih, terakhir 10. Baru foto. Nomor 10 apa? 10. Gambar nggak kertas pemilu? Hah? Kertas pemilu yang ada 10 partai. Oke, kertas pemilu yang ada 10 partai. Nah, ini di tahun lalu ada yang dapat kertas pemilu di bilang ini adalah pemilu tahun berapa atau pemilu keberapa, ada masa siapa, kayak gitu. Ini terjadi kalau di tahun lalu itu yang ditanya pada masanya. Kalau pemilu pertama 10 partai politik itu tahun 1955. Pemilu itu diikuti oleh 10 parpol. 10 partai politik. Dilaksanakan pada masa Perdana Menteri Burhanuddin. Nah, kalau Burhanuddin Rahab itu masuk ke zaman apa? Demokrasi liberal. Berarti apa jawabannya? Oke, ada yang dapat juga. Berapa peserta pemilu tahun 2004? Oh, B. B jawabannya. B. Ada yang juga dapat kemarin pemilu di tahun 99. Reformasi ini. Nah, itu banyak banget kalau di sini ada kurang lebih 48 partai. Ini muncul pas zamannya Habibie. Terus di tahun 2004 kurang yang 48 ini. Jadi cuma 24. Tinggal separuhnya. Jadi semakin lama semakin sedikit. Itu 24. Ada yang kemarin sih 3 ini sih yang keluar. Kalau zamannya Pak Habibie apa Pak? Apa Pak? Apanya? Kalau Habibie itu masuknya ke reformasi. Orde lama Soekarno, orde baru Soeharto. Kalau Habibie sampai Jokowi itu di sini. Itu ya. Silakan bisa ditulis, di foto. Gue foto juga deh, biar nanti dibaca. Gimana? Joko, lu mau revolusi? Boleh sambil makan. Hah? Revolusi mental. Pernah ditanya juga itu, tapi jarang sih. Tentang programnya Jokowi namanya. Awas kita. Program Jokowi. Ya, 10 kayak program utamanya itu. Hah? 3 tuntunan apa? Tuntunan harga pokok, bubarkan PKI dan ormasnya, bersihkan kabinet Dwi Korah atau pemerintah dari unsur. Oh iya lupa. Enggak. Jadi kalau saya paket 1 dapat pemilu 2020 paket 2 bukan iya lebih ke ada yang sesi pertama, ada yang kedua. Terus ntar hari apa lagi dapat ini kan kemarin dapat yang pemilu, kertas pemilu. Tapi kertas pemilu dapat semua dong. Kayak ngapain aja. Iya, Kalau TBK itu susah banget ya sih. Dibanding simak, kalau menurut kakak relatif lebih dibanding simak. Simak ada minus, di searching nggak bakal bisa, di searching di HP, di searching di manapun, kamu waktunya bakal habis untuk menyearching itu dan random. Kalau simak, kalau TBK enggak. Kalau simak bisa searching, orang dia di depan komputer gitu bisa. Iya, tapi kalau untuk searching kadang akan habis waktunya. Kalau kalian gimana? Simak sama juga kayak UTBK. Sama. 20 soal. Kalau di tahun lalu sih online. Tapi nggak tahu tahun ini. Online bisa searching tapi
Waduh, bukan lama, susah. Karena lihat yang di Twitter kan ada orang-orang yang ini ya, udah baru tes, sama dia langsung di upload di Twitter kan. Aku lihat, wih, kalau ini dicari juga susah gitu. Paling ininya ya. Bukan kayaknya susah gitu. Oke ya, kita lanjut ke nomor 11. Apa pertanyaannya? Bukan Belanda, mungkin mau ada Ya, Belanda ya. Ada di bidang bahasa nih, tahun lalu ini yang keluar juga. Tapi yang tahun lalu yang ditanya adalah bahasa Portugis. Jadi pengaruh Portugis di Indonesia. Yang memberikan apa ya? Resapan bahasa kita kan sebenarnya campuran dari bahasa Arab, Jawa, ada bahasa Portugis sama bahasa Belanda. Kalau tahun lalu yang ditanya bahasa Portugis, kalau di soal ini ditanya bahasa Portugis. Di situ ada yang option A apa itu? Permak itu adalah bahasa Belanda, sedangkan A, B, C, D itu adalah bahasa dari A sampai D adalah itu dari Portugis. Sedangkan permak yang B itu adalah bahasa Inggris. Berarti jawabannya yang E ya. Random, pertanyaan random itu saya sama kayak pertanyaan yang seputar outfitnya Soekarno ya. Udah pernah kan ya? Albumnya apa, Salimar gitu kan. Terus sepatunya mereknya apa, peci, terus meja. Udah pernah? Lanjut. Ya, merek-merek. 12 agenda reformasi yang dapat dipenuhi. Oke, agenda reformasi itu kalau kakak ingat biasanya sih ingatnya Adam P. Supero. Adam P. Supero agenda reformasi ada 7. Tahun 99 kan Soeharto turun ya. Diganti sama Habibie. Kenapa bisa turun? Karena mahasiswa yang demo. Menuntut apa? Menuntut agenda tentang reformasi. Adili ada yang Soeharto dan Troninya. A-nya aman demen UUD 45. P-nya penghapusan fungsi ABRI. Fungsi ABRI. Su-nya supremasi hukum. P-nya lagi penghapusan korupsi dan penghapusan KKN ya. Yang keenam, O-nya otonomi daerah seluas-luasnya. Dan ada juga walaupun ini jarang ditanyakan tentang yang namanya pencabutan undang-undang. Kalau contohnya kayak tadi kayak fusi parpol gitu itu kan nggak demokratis makanya oleh karena itu nanti tahun 99 yang tadi cuma ada parpol muncul 40. Bahkan yang daftar 250 tapi yang lolos verifikasi cuma 40. Nah, saya yang ditanya kapan agenda reformasi ini ditanyakan? Dilaksanakan. Yang pertama itu Andili Soeharto berhasil nggak? Nggak, karena Pak Harto keburu meninggal duluan. Amandemen berhasil. Pas zaman siapa? Pertama tahun 99 kan 4 kali ya amandemen itu. Yang kedua pas zamannya Gus Dur itu tahun 2000. Sedangkan Megawati itu 2 kali, 2001 sama 2002. Paham? Penghapusan di fungsi ABRI, Habibie nggak menghapus, cuma mengurangi. Dari materinya 75 kursi untuk ABRI, jadi 38. Jadi di fungsi ABRI itu dihapuskan lebih banyaknya bukan sama Budi. Supremasi hukum sampai sekarang buku masih kumpul ke atas tajam ke bawah. Penghapusan KKN sampai sekarang sudah ada korupsi yang makin banyak. Otonomi daerah seluas-luasnya sudah dilaksanakan sejak zaman Habibie. Sampai sekarang masih bertahan dan pencabutan undang-undang politik juga. Kenapa di sini banyak Habibie?
Karena dalam waktu 1 tahun Habibie itu bisa mengesahkan sekitar 200 undang-undang. Sekarang aja DPR itu 5 tahun paling cuma mentok 35 undang-undang misalnya. Habibie 200 dalam waktu 1 tahun. Jadi sangat produktif ya, sangat tahu gimana kerja kerasnya Pak Habibie. Oke, berarti nomor 12 jawabannya yang agenda yang sudah dilaksanakan pada masa Habibie ya. Berarti lebih tepat bisa amandemen, bisa otonomi, bisa nih. Saya berikan undang-undang. Berarti jawabannya apa? Amandemen ya. Sip. Lanjut. Nomor 13 yang ditanya apa? Tadi Malaya. Bang, sekarang Malaya. Sekarang nih udah pernah ajaran. Ada 5 perlawanan melawan Jepang yang dibedakan berdasarkan daerahnya. 5-5-nya kalah semua, nggak ada yang menang lawan Jepang ya. Itu alasan kenapa tokoh nasional lebih memilih untuk kooperatif dengan Jepang. Bali Putra, Gerakan 3A, Suwosangin, dan sebagainya lah. Karena apa? Karena ini lewat fisiknya kita kalah terus. Gitu. Namanya pertempuran atau pertempuran rakyat melawan Jepang. 5 ya. 1. Biasanya yang ditanya adalah pokok, sebab, hasil. Apa sebab hasil? Yang pertama ada di Tasikmalaya, Desa Pramana. Yang kedua ada di Indramayu. Yang ketiga ada di Kalimantan. Yang keempat ada di Aceh. Dan yang terakhir ada di Blitar. Yang pada waktu itu dipimpin oleh pembela tanah air. Oke, sekarang kita jelasin dulu tokoh-tokohnya. Kalau Tasikmalaya siapa di situ tadi? Jadi Mustafa. Kiai Zainal Mustafa. Oke. Kalau Indramayu Haji Madrias. Kalimantan Putin Fatimah. Aceh Teku Abdul Jalil. Kalau Blitar Kolonel Supriyadi. Nah, biasanya ditanya soal Blitar untuk mempermudah kalian menghafal bagaimana kata contohnya Tasikmalaya, kata kuncinya kalian tinggal pilih saja Tei Kere. Upacara penghormatan ke arah matahari 90 derajat ya. Setiap pagi, Zainal Mustafa menolak karena itu menurutnya musyrik. Ya, akhirnya bertanya, salah tapi. Pada waktu itu Zainal Mustafa sudah ditawarin untuk gabung ke Suwosangin supaya nggak melawan, tapi dia nggak mau, karena dia nggak mau melawan Badan Sekere. Suwosangin itu adalah badan nasional. Oke, kalau Indramayu, kata kuncinya apa? Penyerahan hasil bumi. Jadi Haji Madrias itu petani yang menolak untuk menyerahkan hasil panennya ke Jepang. Perang kalah. Kalimantan karena pembakaran masjid oleh tentara Jepang. Kalah. Aceh gara-gara kembali yang pembakaran masjid ini ya, yang Aceh. Kalau yang di Fatimah itu karena penyerangan tentara Jepang terhadap suku Dayak. Oh, yang orang Belanda itu ya. Yang ini pembakaran masjid. Tapi bukan dari aman, masjidnya mau berjalan oleh tentara Jepang. Jangan kita diberikan karena penolakan pengawasan Romusa. Kerja paksa. Jadi peta itu disuruh ngawasin Romusa tapi nggak mau. Hanya menang. Semuanya nggak ada yang menang. Kalah dan dapat ditumpas oleh. Berarti jawabannya Suwosangin ya. Badan penasihat. Tadi kan Zainal Mustafa sempat ditawarin sebelum lawan
Iya nggak sih? Berarti apa tuh? Kan yang ditanya organisasinya kan yang ditanya. Kiri 14 apa coba? 14 mata uang. Mata uang. Nah ini hampir semua ya. Yang kemarin di tahun 2019 itu tes UTBK dapat gambar mata uang itu. Beda tadi. Makanya kalian siapa? Kalian penasaran untuk lihat jenis mata uang. Ilmunya sendiri siapa tahu ditanya nanti tentang apa ilmu yang untuk mempelajari. Namanya adalah numismatik. Numismatik ilmu yang mempelajari mata uang. Numismatik, numismatik. Ilmu bantu mata uang kuno. Namanya tadi ya numismatik. Nah, kita kalian searching banyak tuh nama-nama dan bentuk-bentuk. Karena ada visual kan, kalian harus tahu bentuknya kayak gimana. Salah satu contohnya itu di situ. Walaupun ada tulisan angkatnya, ya kalian pasti kira itu dirham. Kalau dirham berarti ada di kerajaan Samudra Pasai, bukan? Nah, ternyata itu namanya adalah mata uang itu ya. Namanya adalah mata uang Jinggara. Kalau di rumah itu bisa bukan. Iya betul. Kalau mata uang Jinggara itu adalah sebuah mata uang emas yang kedua kalau dan apa ya di dirham ada orang Arab juga. Sampai kalian bisa lihat nanti bisa. Ada juga yang dapat kayak gini. Kayak gini. Itu ada tulisan SS-nya. Itu lah. Nah dulu karena pada banyak yang nggak tahu SS-nya Sriwijaya pada zaman Sriwijaya ini adalah mata uang gobok dari kerajaan Majapahit. Ya, beda ya. Kalau yang kayak lembaran kain itu, lembaran kain itu ada namanya kasya. Itu ada di kerajaan Buton. Apa kerajaan? Buton, yang kain itu kan benar-benar persis kain. Apa itu? Yang Buton, kerajaan Buton. Nah, ada juga selain itu juga mata uang di peradaban kuno dunia. Coklat di Amerika kuno. Terus ada roti, itu dipakai di Mesir kuno. Roti, ya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Di gambar roti gitu. Enggak, maksudnya itu dalam bentuk tulisan sih. Jadi masyarakat misal peradaban Amerika kuno menggunakan apa sebagai mata uangnya dulu gitu. Ada biji kakao, ada yang teh, ada yang gula gitu. Nah jawabannya adalah yang coklat yang biji kakao. Kenapa? Hah? Krisnala itu masalah dari kerajaan itu ada apa aja sih? Krisnala itu di Maluku Ternate itu. Kepek itu di Bali. Kasa itu Banten. Sorry, yang tadi yang di Buton itu bukan namanya Kasya, karena lupa. Kasya itu di Banten. Tapi kalau yang tadi yang lembaran kain itu namanya Kakaluka itu kerajaan Buton. Namanya Kakaluka. Kan seperti itu ya. Dan kalau 14 jawabannya A ya. Siap kok. Jingga. 15. Lawan Demak Portugis yang dapat dari Dr. Oleh. Lawan Demak. Perlawanan Demak itu ada yang gagal, ada yang berhasil. Lawan siapa? Lawan dua-duanya lawan Portugis. Perlawanan Demak. Yang pertama dipimpin oleh seorang bernama Adi yang digeluti Pangeran Sabrang Lor. Pangeran yang menyeberang ke utara. Sabrang itu menyeberang, Lor itu utara. Kemudian dia balik lagi. Kenapa? Karena dia kalah dalam pertempuran melawan Portugis di Malaysia. Jadi gagal menyerang Portugis.
ilmu. Kenapa gagal? Karena kalah kesenjataan, jaraknya ya cukup jauh dari Jawa ke Singapura kan lumayan jauh ya. Ini kemudian kalah strategi. Dia punya adik namanya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono itu adalah raja yang memimpin Fatahillah, panglima perangnya, untuk menyerang Sunda Kelapa. Jadi dulu ya, Pulau Jawa ini anggap aja Pulau Jawa. Seluruh wilayah Jawa itu sudah dikuasai oleh Demak, yang notabene beragama Islam. Wilayah barat Pulau Jawa itu masih beragama Hindu. Namanya Kerajaan Pajajaran. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai kerajaan Islam, kerajaan Hindu, Pajajaran minta bantuan Portugis. Portugis bantuan kita dong supaya nggak diganyang, nggak diserang sama Demak. Oke, Portugis setuju. Gue bakal bikin benteng. Akhirnya terjadi kesepakatan antara mereka berdua. Hal ini kedengeran sama Sultan Trenggono. Waduh, nggak bisa nih. Untuk mencegah Portugis bikin benteng di Pulau Jawa. Akhirnya daripada nanti bentengnya jadi duluan, akhirnya Demak menyerang Pajajaran, menguasai Sunda Kelapa dan akhirnya mengusir Portugis. Nah, Fatahillah kemudian yang melakukan serangan itu mengganti nama Sunda Kelapa yang diganti nama Pajajaran menjadi Jaya, yang artinya kemenangan yang gemilang. Hari ketika Fatahillah mengusir Portugis itu dijadikan sebagai hari jadi kerajaan. Paham ya? Nah, berarti Sultan Trenggono itu adalah sultan yang berhasil mengirim Fatahillah untuk menguasai Sunda Kelapa dan mengusir Portugis dari Pulau betul. Setelah berhasil Sunda Kelapa ini diubah namanya jadi Jaya. Paham ya? Artinya kemenangan yang gemilang. Berarti jawabannya apa? Oh, yang ditanya sebabnya ya? Sebabnya siapa? Oke, Adipati Dolus itu menyerang satu sebagai bentuk solidaritas sama kerajaan yang pada waktu itu Malaka dikuasai sama Portugis. Yang kedua karena Demak dilarang mengekspor beras ke Singapura, ke Malaka. Akhirnya dilakukan penyerangan. Ada nggak di antara dua itu? Siapa tuh? Solidaritas. Sedangkan Sultan Trenggono menyerang dari yang khawatir Portugis menguasai Pulau Jawa dengan membuat benteng di Pajajaran. Paham ya? Oke, lanjut nomor 16. Saya pikirkan sebagai ilmu karena Oke, ayo, mari di PBK di USBN. Ruang lingkup sejarah ada 4. Sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Ya, ciri-cirinya gimana kalau sebagai ilmu? Metode. Ruang lingkup sejarah ya. Ada berapa tadi? 4. Satu ilmu, kisah, peristiwa. Satu lagi? Seni. Oke. Sekarang bedanya apa sih? ini kayak wali yang Seni itu ya bisa itu termasuk seni. Terus bagaimana menceritakan tentang biografi Soekarno, biografi kisah. Terus bagaimana menceritanya itu? Nah, kalau untuk di ilmu, dia ciri-cirinya pasti punya yang namanya metode, punya sistematika. Dia sifatnya objektif, mempunyai objek yang definitif bisa dijelaskan, ya. Dan juga peristiwanya dapat dibuktikan kebenaran. Kurang lebih mirip-mirip kayak peristiwa, tapi peristiwa lebih ke peristiwanya, ilmu lebih ke bagaimana pembuktiannya, penelitiannya, penjelasannya. Kalau peristiwa lebih
menyangkut tentang fakta, objektif juga, terus juga benar-benar terjadi, bukan hasil rekaan atau penafsiran manusia. Sedangkan kisah dan seni itu mempunyai kemiripan. Dua-duanya dia subjektif berdasarkan pandangan ataupun penafsiran dari sejarawan. Cuma kisahnya itu biasanya menceritakan seorang tokoh. Menceritakan tokoh, biasanya juga ada hal-hal gaib dan mitos. Nah, itu kisah. Kalau seni, dia lebih menyangkut tentang yang namanya gaya bahasa, iya, lebih ke penceritaan, estetika, keindahan ya, hiburan ya, estetika, hiburan supaya orang tertarik gitu loh. Kalau belajar sejarah itu nggak nonton, itu sejarah seninya. Kalau mau belajar, apa? Kecuali kan? Iya lah, subjektif ya. Karena subjektif itu kisah atau menggunakan kalau rasional itu sama kayak data. Kalau ada buktinya itu rasional. Irasional kembaliannya. Berarti jawabannya tepat lebih ke subjektif. C ya. Jadi apa? Lanjut. Nomor 17 jawabannya. Tujuan pengakuan melaksanakan kebijakan pengakuan dari negara ini. Tidak, kalau Windows enggak tapi di karena biasanya di desa. Karena kalau tentang landrem atau sewa tanah pas zaman Raffles. Yang namanya sewa tanah ya berarti tanah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah dianggap rakyat Indonesia harus sewa. Ini landrem ya. Kebijakan Raffles untuk menyewakan tanah di seluruh Nusantara. Yang ditanya tujuannya ya, tujuan utama pelaksanaan kebijakan landai ini adalah apa? Nah, ini perlu diketahui ya. Raffles itu adalah gubernur desa yang paling humanis. Kenapa kok paling humanis? Dia kan menjajah. Iya, walaupun menjajah, tapi dia sedikit memberikan keleluasan. Ya, dia menghapuskan perbudakan, menghapuskan kerja paksa, menghapuskan tanah paksa, membebaskan rakyat untuk menanam tanaman apapun. Untuk itu, kalau dibebasin kan rakyatnya takutnya rakyat, terseenaknya sendiri, malas-malasan nggak mau kerja. Makanya diterapkan landai dengan tujuan utamanya adalah untuk ya, yang bekerja. Males. Kalau misal kalian nyewa PS atau nyewa apa gitu kan, pasti kalian akan menggunakannya nggak mau rugi gitu kan. Nyewa kan 24 jam juga ada. Oke. Itu tujuannya ya. Tujuannya adalah untuk membuat rakyat dia bekerja tanpa dipaksa. Gitu loh. Paham ya? Tujuan berarti jawabannya lanjut ke nomor 18 yang ditanya apa? Karl Marx itu tahun 2019 juga nih. Karl Marx itu adalah penggagas yang namanya paham sosialis komunis. Judul buku. Nah ini pasti nanti paling enggak muncul satu judul bukunya siapa. Fix kayak udah setiap tahun pasti ada nih. Tapi nggak semua paket ada ya. Di salah satu paket biasanya ada judul. Satu, Karl Marx. Bukunya itu adalah Das Kapital. Yang kedua, di situ ada buku apa lagi? The Prince. The Prince atau Il Prince ya. Itu adalah buku karya Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli.
Terus ada apa lagi? Do kontrak sosial. Do kontrak sosial. Masih ingat liberté égalité fraternité? Nggak tahu. Nggak tahu. Liberté égalité fraternité itu adalah semboyan revolusi Prancis. Itu keluar ditanya apa égalité. Tahu nggak? Bendera Prancis kan warnanya biru, putih, merah. Itu disimbolkan dari semboyan yang biru itu liberté. Yang merah itu fraternité, persaudaraan. Yang putih itu égalité, persamaan. Nah, di tahun lalu ditanya tentang arti dari égalité. Nah itu égalité, liberté, fraternité itu ada di dalam yang karya J.J. Rousseau. Pernah dengar namanya? J.J. Rousseau. Apalagi tuh di sini ada government. Nah, Two Treatises of Government itu adalah buku karya Government. John Locke. Yang ada lagi ya? Itu nggak ada di bukunya. Ada ya? Ngadi-ngadi. Nomor 18 apa? B. Lanjut ke nomor 19. Sekolah menengah pertama pada masa politik etis berarti ada masa Belanda kan ya? Kalau pas zaman Jepang kemarin udah ada yang apa sih karena juga sekolah SD, pokoknya sistemnya itu sistem berjenjang ya. SD, SMP, SMA, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kuliah habis itu. Kalau pas zaman Belanda enggak. Sistemnya gradualisme, sistem sekolah yang berdiri sendiri. Jadi ada yang SD cuma 5 tahun, ada yang SMP, SMA digabung, ada yang SMP-nya sendiri, 3 tahun berdiri sendiri. Ya diatur sama Belanda sih, tapi dia berdiri sendiri, tidak berjenjang. Nah, makanya ada beberapa sekolah walaupun demikian ada yang dasarnya. Mungkin nenek kalian sekolahnya dulu di sini, top school. Ya, top school itu adalah sekolah rakyat setara SD, SR atau SD lah, kalau sekarang SD. Nah, ya. Yang kedua, SMP. SMP itu singkatannya adalah MULO, MULO. Di situ ada middle apa? SMP. Terus ada juga ini AMS ya. Ya. Nah, itu SMA. Terus ada Holland International School. Nah, HIS itu setara SMP SMA tapi cuma 5 tahun. Untuk khusus orang-orang Belanda, orang-orang Pijat. Nah, ada SMP plus SMA tapi cuma 5 tahun. Terus yang terakhir Stovia ya. Stovia ya. Ya, Stovia itu adalah sekolah kedokteran pada zaman Belanda. Sekarang jadi kedokteran dulu. Bisa. Stovia itu kedokteran. Tapi ya di sini kan nomor 19 apa? Tahu nggak katanya kalau hujan itu malaikat turun, kita doain. Amin. Didoain sama malaikat sebanyak hujan yang turun. Pasti dijawab. Nomor 19 jawabannya apa? Air. Itu apa Kak? Ya ditanya SMP kan? Itu sampai kecil Pak. Jadi dulu pas zaman Belanda SD. Karena Berarti alasan gue banyak asal loh. Kenapa sih gue takut? Aku kurang ngerti Jo. Kamu rasanya pengen? kenapa lu?
Jonathan Renzi. Itu orang pikiran Jonathan Renzi. kamu ingat dia. Ini orang stres begini yang Bukan mirip Joshua Sulaiman. Dia ngomong kan. Lanjut, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berapa? Bulan 20. Apa tuh? Jadi kan ada yang sekolah yang berbelanja. Oke, sistem pendidikan tadi ya. pas zaman Belanda. Salah satunya adalah gradualisme kan tadi ya. Itu bukan sistem yang didasarkan pada kurikulumnya sama. Jadi pada waktu itu pas zaman Belanda, kalau sekolah itu udah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Belanda. Makanya Soekarno sama Muhammad Hatta kalau ngobrol enakan pakai bahasa Belanda, kan? Bahasa keseharian mereka. Cuma ketika Jepang datang 3,5 tahun, bahasa Belanda itu benar-benar dilarang. Hal-hal yang berbau Belanda itu nggak boleh. Kayak film, majalah, apapun. Belanda pokoknya kayak barat halaman di zaman Jepang. Makanya kemudian sekarang kita nggak bisa benar. Cuma kalau orang-orang tua yang udah paham itu biasanya masih bisa kalau bahasa Belanda. Nah, sistem pendidikan itu dibagi dalam 3 hal. Yang pertama, ada yang namanya sistem dualistik. Yang kedua, ada sistem tadi gradualistik atau gradualisme. Yang ketiga, ada sistem konkordasi. Bedanya apa? Kalau sistem dualistik itu adalah sistem yang tadi ada sekolah untuk orang miskin, ada yang untuk orang kaya, ada yang untuk pegawai dan lain sebagainya. Jadi ada kayak diskriminasi terhadap pendidikan antara yang kaya dan yang miskin. Yang miskin bisa sih sekolah sampai tinggi. Contohnya kayak Tan Malaka. Tan Malaka itu sekolah sampai S1 dibiayai sama orang seluruh desa. Urunan pada PT-PT buat sekolahnya si Tan Malaka. Saking pintarnya, saking jadi sama lingkungan di zaman itu. Kalau gradualisme tadi seperti yang ada dasar, sistemnya itu tidak berjenjang, karena berjenjang itu baru ada di zaman Jepang. Ini sekolahnya itu berdiri sendiri. Oke. Terus kalau konkordasi itu adalah tadi yang ditanyakan itu adalah penyamaan atau penyerataan kurikulum Indonesia dan Belanda. Berarti jawabannya apa? D, C. C ya. Konkordasi. 21. Yang ditanya apa? Bangsa mengadakan Mesopotamia yang mengembangkan konteks Hammurabi. Konteks Hammurabi. Oke, ada beberapa bangsa yang meninggali atau yang tinggal di Mesopotamia. Pendiri dari Mesopotamia ini adalah sebuah bangsa pertama bernama bangsa Sumeria ya. Ada Sumeria, ada bangsa Akkadia, ada Assyria, ada Sumeria Akkadia, banyak ya. Ada juga Babilonia lama, ada juga yang namanya di situ apa? Ada lagi nggak? Akkadia udah ya? Enggak, yang lain. Ubaid. Yang ketujuh ada Babilonia baru, terus nanti jadi yang namanya Irak, Iran, Suriah, dan Israel. Yang ditanya kodeks Hammurabi itu adalah undang-undang sebab akibat. Kalau kalian nyuri, tangan kalian, barang kalian akan dicuri atau diambil. Kalau kalian membunuh orang, bakal dibunuh. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Itu namanya kodeks Hammurabi. Salah satu undang-undang terkuat di dunia. Dan itu ada di zaman apa? Kalau kodeks Hammurabi itu ada di zaman ini paling pertama ya. Nggak sebenarnya itu. Dia juga yang ini Babilonia lama ya. Kodeks Hammurabi. Raja Hammurabi. Kalau yang Sumeria
itu dia lebih ke hanging garden. Maka dia bilangan per 60-an atau hexadesimal, 1 menit ada 60 detik. Ini roda juga sebenarnya ya. Assyria itu lebih ke sistem politeisme atau sistem peradaban. Sisanya sih kayak kuil-kuil gitu. Sama nih. Gitu. Tinggal taruh sini. 21 berarti jauh ini nih. Babilonia lama ada nggak? Ada deh. Dua Assyria itu bilangannya 60-an. Itu apa dia? Assyria politeisme, percaya terhadap banyak dewa. Makanya di sini ada Ziggurat. Ini dua-dua. Yang satu, Hah? yang bukan melakukan Perang Teluk itu 2 kali ya. Perang Teluk 1, ada juga Perang Teluk 2. Perang Teluk 1 itu terjadi antara Irak melawan Iran. Ya. Kalau Perang Teluk 2, Irak melawan Kuwait. Paham ya? Sebabnya kenapa kalau Perang Teluk 1 Irak melawan Iran? Nah, karena revolusi Iran yang dipimpin sama Imam Khomeini yang menyebabkan Irak khawatir meluas sampai negaranya. Yang kedua, karena perebutan wilayah Sad el Arab. Dan juga kemudian ambisi Saddam Hussein untuk mengembalikan kerajaan Baghdad. Ambisi Saddam. Ada di situ ada nggak? Satu ya nggak? Satu apa tuh? Imam Khomeini. Ya ini revolusi Iran berarti betul ya. Nomor 2. Nah, pembatalan sepihak perjanjian Alger. Pembatalan perjanjian Alger. Terus 5. Antara Irak itu di Aljazair, tapi antara Irak dan Irak. Yang intinya gencatan senjata lah. Langgar atau gimana? Berarti jawabannya semua benar ya? Kami apa? Salah, itu gitu. Harusnya Irak menuju Kuwait. Nah, itu yang yang salah berarti ya. Berarti kaya. Yang ditanya itu selalu ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Apa itu juga yang ditanya? Di kelas 2 nih, kebijakan VOC di bidang pajak. Ini ada sedikit tipis-tipis bedanya ya. Ada 2 kebijakan pajaknya, namanya yang pertama namanya verpligte leverantin. Yang kedua ada kontingenten. Bedanya apa nih? Yang pertama ya, penyerahan wajib hasil bumi. Yang ini masih dibeli dengan harga yang menentukan dalam peringatan itu adalah pajak hasil bumi. Dua-duanya pajak, dua-duanya dengan hasil bumi. Cuma bedanya di mana? Kalau penyerahan wajib hasil bumi masih dibayar sama VOC, tapi dengan harga yang ditentukan sama produsen. Jual beli, tapi yang menentukan harganya adalah yang gue beli segini karena ini pajak. Monopoli namanya ya. Sama satu lagi kontingenten pajak hasil bumi. Kalau misal kalian nanam kopi 1 ton atau 2 kintalnya belanja. Secara cuma lagi. Kalau level itu diterapkan di daerah-daerah yang tidak secara langsung, sedangkan kontingenten itu secara langsung. Jadi jawabannya apa? Cek apa tuh? Masih dibeli ya? Iya. 24? Ya. Kalau ekspektasi yang pembakaran dan pemotongan pengembangan kelebihan produksi.
Keempat, Universitas apa Kak? hah? Tapi Peringkat tahun itu tanam maksa kopi Mas di Jawa Tengah. pendahulunya kalau Keempat apa? Yang tadi Bagi Songan yang juga akan sistem kenapa kita namanya Sunan Kudus. Dia adalah orang yang mendirikan Menara Kudus. Kenapa kok bisa dibilang akulturasi ataupun penyebarannya dengan cara akulturasi? Karena dia menaranya berbentuk pura, padahal menara masjid. Keempat apa jawabannya? Kelima? bangunan candi Hindu dibagi dalam Ayo, udah pernah kakak jelasin dong? yang bawah disebutnya Paling Hindu. Kenapa? Paling bawah itu namanya Burloka. Nah, nomor 2 Durvaloka. Nomor 3 Sevaloka. Nomor 4 Traveloka. Cuma 3 soalnya. Kalau yang dari Buddha di tahun 2019 ada yang dapat, yang dari Buddha itu Arupan. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Yang bawah manusia penuh hawa nafsu, yang tengah manusia terlepas dari hawa, yang paling atas di mana? Surga. Nomor 2 berarti apa? Nah, Burloka ya. apa ketiga Kak? Yang Farloka, SPAR. Yang ditanya bawah kan? Burloka. Karena paling atas. Ratna suka paling atas itu untuknya. Nah, 26. Ayo apa? Fakta wassalam. Betul. Apa jawabannya? Musuhnya fakta wassalam apa? Itu kan ada dari Eropa Timur. Kalau dari namanya North Atlantic Treaty. Pakai kata Lanjut ke nomor 27. Apa tuh? ada sebagai dilaksanakan kan wakil Ayo siapa? Tokoh pemerakarsa dari Pakistan. Sirjon Koterawala. Sri Lanka ya? Pakistan itu Muhammad. Dia. 28. Nah, Islam di Surabaya itu punya surat kabar namanya adalah putusan. Apa tuh? Saya apa? Bintang Surabaya itu bukan punya organisasi pergerakan tapi surat kabar kecil. Kalau yang B, surat kabar pertama di Indonesia. Kalau yang C, jawabannya. Kalau yang D, itu punya PNI. Kalau yang E, DX itu punya I. Kalau yang ini apa? Punyanya Mas Umi belum ada di sini. Baru ada di zaman Jepang ya. Ada juga punya Budi Utomo namanya Darmo Kondo. Darmo Kondo. Darmo Kondo. 29. Untuk Uni Soviet disebabkan karena pengeluaran kebijakan belas. Nah, ini 2 tahun ke belakang kebijakan itu berubah. Jadi jangan sampai berkali-kali kakak jelasin di kelas sampai sono balik kan. Ya Allah, glasnost itu adalah pembaharuan kan sedih banget padahal itu gampang. Kata kuncinya apa? Glasnost keterbukaan. Perestroika pembaharuan. Keterbukaan. Perestroika pembaharuan. Zakonos peradilan yang adil. Zakonos itu peradilan yang adil. Dan yang terakhir ada demokrasi itu adalah pemerintahan. Yang ditanya di situ apa sih?
Namun yang menjadi tanda bahwa Uni Soviet adalah dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian namanya perjanjian Bela. Jadi setelah kebijakan itu muncul perjanjian Bela yang kemudian membubarkan Bela Zeva apa? Beza Leva apa tuh? Bela Zeva. Ya, Bela Beza. C ya. kalau Gorbachev kalau nggak? Hah? Gorbachev. Gorbachev itu presiden terakhir Uni Soviet. Aku bahas Terakhir yang nomor 30 ayo. Terakhir. Vietnam bagi lompat. Itu di PO pernah kemarin. Perjanjian apa tuh? Versailles kan Jerman. Di PJ. Potsdam. Yang di apa sih? Atau berikan Jerman berikan. Oh iya berarti perjanjian Potsdam kan? Potsdam kan Jermannya dibagi jadi dua bareng sama itu. Kalau yang di pertama belum dibagi. Versailles itu belum. Tadi jawabnya apa? San Francisco Jepang. Jepang demokratisea itu kedaulatan rakyat. Kalau San Francisco itu Jepang dan sekutu. Nah, kalau Sevres itu Turki dan sekutu di Jerman, dan Jerman, Austria dan sekutu. Jangan sampai lupa ya perjanjian ya. Jerman, Austria dan sekutu. Austria dan sekutu. Ada? Oke ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang di rumah juga, guys. Rio, Ajeng, Hanya dapat lain. belum ada. Baik kalau tidak ada, terima kasih. Aku belum. Makasih, Kak. Hah?